Sudah hampir 2 tahun kita dilanda pandemi ini. Kita mau tidak mau mengalami perubahan tingkah laku kita, apalagi kita tidak bisa melihat wajah-wajah, mulut yang berbicara karena tertutup. Apalagi di dalam rumah, juga sekolah di dalam rumah, sehingga dilarang bepergian, beramai-ramai. Kita seolah-olah mengalami kerisauan hati. Hati ini galau karena tidak dapat apa yang menjadi kebiasaan kita. Hati kita pun sampai disebut normal yang baru. Tapi menyesuaikan diri untuk normal yang baru itu juga sulit. Tetapi semua itu bisa terjadi tiba-tiba. Kemarin Gunung Semeru meletus. Betapa orang-orang di gunung itu merasa cemas melihat debu yang panas itu, erupsi itu yang membawa juga kurban pasti. Setidaknya tadi mendengar bahwa 7 korban yang sudah ditemukan. Satu kampung yang dekat situ dikatakan terkubur 2 meter abu gunung. Abu yang panas karena meletus mendadak. Semua bisa terjadi di dunia ini. Alam itu sekalipun kita bisa mengawasi seperti tsunami dan sebagainya, tapi toh secara kesiapan kita itu tidak siap. Apalagi peralatan dan manusia tidak secerdas seperti yang diharapkan. Karena itu ada saran supaya penduduk setempat secara alami bisa melihat gejala gunung itu. Gejala gunung itu. Kita pun juga hendaknya juga punya itu. Secara alami bersiap. Artinya bukan karena dari luar yang meminta kita untuk siap, tetapi dalam hati sendiri siap untuk pesta-pesta seperti masa liturgi Advent ini. Kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kita mau merayakan Hari Raya Natal, suatu kenangan akan kelahiran Yesus Tuhan kita. Tetapi kita perlu persiapan supaya naluri kita secara alamiah, perasaan kita itu kita benar-benar siap. Karena semua terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan saatnya. Karena itu kita pun tahu. Bahkan zaman dahulu itu juga kedatangan Kristus itu sekalipun sudah disebut oleh nabi-nabi. Kitab Baruk yang kita dengar tadi juga sudah melukiskan akan datangnya seorang yang akan menjadi pembebas dari manusia. Tetapi lihat, Injil mengatakan kepada seseorang, Yohanes,
nabi yang terakhir, telah diberitakan kepadanya supaya ia muncul. Ia pun muncul di sekitar Sungai Yordan itu dan menawarkan kepada bangsa itu di situ supaya bertobat, dan karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yohanes ini membaptis. Baptis itu artinya ditenggelamkan dalam air. Yesus ya nanti setelah dewasa datang ke Sungai Yordan itu dibaptis Yohanes sebagai tanda bahwa ini suatu permulaan yang baru. Manusia hendaknya selalu bersiap menerima kedatangan Tuhan Allah kita, supaya di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang kita nyanyikan tadi, dalam keadaan yang suci hati, bersih. Dan bagaimana kita mau berhati bersih itu? Kita tadi mendengarkan kitab Baruk itu yang hidup 400 tahun sebelum Kristus itu telah menyuarakan kepada bangsanya Israel yang menanti-nanti pembebasannya karena mereka itu ditawan menjadi sandera di Babilonia, tapi sekarang berjalan pulang karena pembebasan. Allah yang menentukan jalan hidup kita. Karena itu terimalah jalan hidup itu untuk selalu menunjukkan ibadah kita. Karena itu mereka yang suci hatinya itu disebut, yang mendengarkan suara Allah itu disebut mereka anak-anak yang damai sejahtera hasil kebenaran. Karena mereka itu kebenaran. Kebenaran itu karena mereka percaya, kepercayaan akan apa yang diperintahkan Allah. Damai sejahtera hasil kebenaran dan keadilan hasil takwa. Keadilan hasil takwa. Seruan Nabi itu yang membuat anak-anak Israel itu bersukacita. Sukacita mendampingi orang yang takwa kepada Allah. Mari kita juga bersiap. Segala sesuatu bisa berubah, dan kebiasaan kita pun lalu menjadi berubah pula. Tapi ingat, bertobat itu artinya kembali kepada jalan kebenaran dan keadilan Allah. Mari kita melakukan itu. Jangan ada sampai seorang berlebih tetapi yang lain berkekurangan. Yang lain tenang-tenang saja tetapi yang lain mengalami kesulitan hidup. Apakah tugas kita di dunia ini? Untuk berbagi kepada sesama kita dalam suka dan duka. Itu yang menyebabkan kita selalu dalam keadaan siap menyambut kedatangan yang Maha Pencipta itu di tengah-tengah kita. Dia siap hadir, tetapi siapkah kita untuk menghadap Dia? Karena kita ini mengalami badai terus-menerus. Tetapi di tengah-tengah badai itu
ada terang. Di tengah-tengah kegelapan hati itu terang timbul. Terang itu yang hendaknya secara alamiah, natural, menjadi kebiasaan kita. Kita ubah kebiasaan yang dari luar itu, yang mengancam, yang membuat kita resah, tetapi kita mengikuti suara Allah itu, agar damai sejahtera, hasil kebenaran dan keadilan, hasil takwa kepada Allah itu terjadi di tengah-tengah kita. Kebenaran dan keadilan Allah. Semoga kita menjadikan kebenaran dan keadilan Allah itu menetap di dalam diri kita. Kebiasaan itu. Karena kalau berbuat demikian maka sebenarnya alam pun akan bisa turut damai dengan kita. Mengapa banyak hutan terbakar? Karena orang mencari kekayaan dari perkebunan. Tanah telah dirusak oleh manusia, sehingga bencana alam pun tidak ragu-ragu untuk melakukan tugasnya. Karena itu mari kita bersama-sama, seperti janji baptis kita, bahwa kita percaya akan Allah Maha Pencipta itu, akan Roh-Nya yang kudus, yang ingin tinggal di dalam hati kita, supaya kita punya budi dan hati kita terbiasa dengan melakukan perintah Allah itu, bukan menolak perintah Allah itu, supaya kebenarannya tinggal di dalam diri kita. Mari kita usahakan itu, karena usaha manusia itu yang dihargai, yang dinilai oleh Allah. Dan Ia pun tidak ragu-ragu untuk memberikan damai sejahtera, persahabatannya, kerukunannya, keadilannya kepada kita semua bersama-sama. Beruntunglah kita kalau kita menyadari betapa Allah itu memberikan kepada kita sukacitanya, seperti yang dikatakan Paulus tadi. Aku percaya umat di Filipi itu senantiasa berbuat seturut Injil. Pertobatanmu sangat dihargai Allah, dan karena itu sukacita Allah ada padamu. Mari kita bersukacita sekalipun kita menanti dengan menghadapi segala pencobaan hidup. Amin.